Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Mulyati. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam konsep kurikulum. Baiklah, macam-macam konsep kurikulum itu yang pertama ada kurikulum akademik, yang kedua kurikulum humanistik, yang ketiga kurikulum kompetensi, yang keempat kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian kurikulum humanistik dan kompetensi. Baiklah teman-teman, kurikulum humanistik adalah kurikulum yang menekankan pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh dan seimbang, antara lain seperti pengembangan segi intelektual dan efektif serta psikomotor. Ciri-ciri kurikulum humanistik yaitu bertujuan pendidikan ini membentuk proses kepribadian yang berkaitan dengan kondisi ideal, pertumbuhan kepribadian, integritas, dan otonomi. Kurikulum humanistik banyak dipengaruhi oleh psikologi angkatan ketiga yang banyak mendukung adanya akulturasi diri, di mana pembelajaran ini dibiarkan berekspresi, bertindak, bereksperimen, bahkan membuat kesalahan, dilihat dari mendapatkan umpan baik serta menemukan siapa diri mereka. Kita akan belajar mengenali diri sendiri melalui respon terhadap pengalaman, melalui mediasi dan disiplin spiritual seorang bisa mengendalikan kesadarannya. Pada akhirnya, melalui kurikulum humanistik ini kita dapat belajar untuk mengenali tantangan, mengubah nasib menjadi tugas-tugas yang bisa diatur, seperti kemampuannya siswa dengan diharapkan memahami hubungan sebab akibat di mana emosi ini imajinasinya dilatih untuk merespon akibat-akibat dari sebuah aksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurikulum kompetensi. Jadi pengertian kurikulum kompetensi menurut Hilda Tabak tersebut adalah tekanan pada tujuan untuk suatu pernyataan, tujuan-tujuan khusus, pemilihan dan mengorganisir suatu isi, pemaknaan dalam pola pembelajaran dan adanya evaluasi. Untuk mengungkapkan bahwa kurikulum ini didefinisikan sebagai rencana untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan, rencana yang berkaitan dengan tujuan, dengan apa yang dipelajari dan hasil pengajarannya. Bahwa kurikulum ini merupakan suatu rencana untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Di dalamnya mencakup rencana yang berhubungan dengan tujuan dengan apa yang harus dipelajari dan dengan hasil pembelajarannya. Standar kompetensi dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu pembelajaran. Selanjutnya itu ada ciri-ciri kurikulum kompetensi. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun seksual. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Yang ketiga, pencapaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan metode yang bervariasi. Yang keempat itu, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar itu seperti memenuhi unsur edukasi. Yang kelima, penilaian, menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan suatu materi dan pencapaian suatu kompetensi. Oke, selanjutnya itu komponen utama kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen dasar, yaitu yang pertama kurikulum hasil belajar, yang kedua penilaian berbasis kelas, yang ketiga kegiatan belajar mengajar, yang keempat yaitu pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Jadi yang pertama kurikulum hasil belajar memuat perencanaan pengembangan peserta didik yang perlu kita capai secara keseluruhan.
Jadi kurikulum ini dan hasil belajar ini memuat kompetensi, hasil belajar, dan indikator keberhasilan. Kurikulum kompetensi memberikan sesuatu rentang kompetensi dan hasil belajar siswa yang bermanfaat bagi guru dan menentukan apa yang harus kita pelajari oleh siswa, sebagaimana harusnya mereka dievaluasi. Yang kedua itu penilaian berbasis kelas. Menurut prinsip, pelaksanaan penilaian berkelanjutan dengan lebih akurat dan konsisten. Melalui penilaian terpadu dengan kegiatan belajar mengajar di kelas, dengan mengumpulkannya kerja siswa yang tertulis atau penilaian ini mengidentifikasi kompetensi atau hasil belajar yang telah dicapai. Yang ketiga itu kegiatan belajar mengajar menurut gagasan pokok. Jadi tentang pembelajaran ini dan pengajaran untuk mencapai kompetensi dan ditetapkan suatu gagasan-gagasan geologis dan androgis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik. Nah, selanjutnya itu pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Jadi menurut berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Terima kasih semuanya. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.